Terus ada I'm pretty good. Mau bahasa Inggris? What lesson today? Tupa? Okay, good. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif hadal kitab nas'aluka Allahumma an tanfa'ana bi 'ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, lanjut. Selanjutnya kemarin sampai isim maksur. Oke. Maksur, kemudian isim mangkus, kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir. Oke ya, kita lanjutkan ke isim mangkus. Gimana apa yang dimaksud dengan isim maksur? Isim yang diantaranya terdapat alif dan sin yang Oke, sekarang kita membahas isim mangkus. Boleh ya teman-teman yang nanti udah ada catatan di situ, boleh nanti lanjutin aja ke bagian 2 ya. Jadi jangan liatin, maksudnya jangan disamain sama di sini. Isim mangkus. Apa yang disebut dengan isim mangkus? Isim yang akhir katanya yang terdapat akhir katanya apa? Isim yang akhir katanya terdapat ya lazim. Ini ya-nya ada titik. Beda ya, kemarin isim maksur tidak ada titik. Kalau ya ada, kalau isim mangkus ada titik. Kemudian isim yang akhir katanya terdapat ya lazim, iya, dan huruf sebelumnya berharkat kasroh. Mari lihat contohnya. Ini contoh aja ya.
atau bi fathatain. Contohnya kita langsung kasih contoh aja ya. Contoh yang domah. Apa ya contohnya? Ini juga contoh yang domah nih. Marau. Gak ada sini ya contohnya. Ba'i'o, marau ba'i'o. Tarik. Yang ini nanti dulu yang ini. Terus dulu. Kita cari contoh yang lucunya. Fitri. Mawjud umuki. Mansub itu bifat hatain. Ada, saya nemu di jurnya. Yasma'ullahu. Awis siklatin nahu la yastul yakun. Ini contoh juga ya, sama ya. Kenapa? Lemada. Harus ada suratnya dulu. Coba ke ustadzah yang lain dulu. Ke ustadzah yang lain. Maksudnya ustadzah ngajar. Coba liatin dulu surat cobosnya, gitu ya. Ke ustadzah yang ada di kamar, yang ada di hujrah. Kalau misalnya ada surat pencobasannya boleh pulang. Kalau enggak, itu aturan ustadzah. Ya, coba ke ustadzah yang lain.
jelasin aja itu, terus nanti kemarin saya jelasin ke Mas Rifahmi ya, seringnya nggak ngajar ya. Aina Marau Bayong Ustaz Yasin, Afwan itu buka di grup, Ana kirim chat di grup, tolong ya dibuka chat di grup. Yuk, coba perhatikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin isim maksur selesai, isim maksur ada lagi yaitu isim mangkus. Apa yang dimaksud dengan isim mangkus? Isim yang akhir katanya terdapat ya lazim dan huruf sebelumnya berharakat kasroh. Mana contohnya? Al-Qodi. Mana yang jadi contoh? Al-Qodi. Ya apa ini? Ya lazim sebelumnya harkat kasroh. Ar-Ra'i, ya lazim sebelumnya harkat kasroh. Atau al-muqtadi sebelumnya kasroh. Ya lazim sebelumnya harkat kasroh. Ini yang disebut dengan isim mangkus. Setiap atau kata atau isim yang akhir katanya, atau boleh juga kata yang akhirnya terdapat ya lazim dan huruf sebelumnya berharakat kasroh. Mana contohnya? Al-Qodi, Ar-Ra'i, Al-Muqtadi. Itu garis besarnya. Ulangi. Apa yang dimaksud dengan isim mangkus? Isim yang akhir katanya terdapat ya lazim dan huruf sebelumnya berharakat kasroh. Contohnya? Al-Qadi, Ar-Ra'i, Mana yang jadi contoh? Al-Qadi. Ya suku atau ya lazim sebelumnya harkat kasroh. ya lazim sebelumnya harkat ya lazim sebelumnya harkat. Oke. Tanda isim mangkus. Nah, tanda isim mangkus mana? Marfu atau rofanya itu domah muqaddaro. Domahnya dikira-kirakan. Mansub atau nasabnya bipat hatain dengan fatah. Majrurnya kasroh muqaddaro. Bedanya apa Ustazah sama isim maksur? Ada yang beda nggak sama isim maksur? Kalau isim maksur gimana tanda isim maksur? Marfu, mansub, majrur, muqaddaro. Kalau isim mangkus, marfu domah muqaddaro, mansub bipat hatain, majrur kasroh muqaddaro. Berarti perbedaannya isim mangkus, tanda isim mangkus dan isim maksur, bedanya kalau isim maksur tandanya itu marfu, mansub, majrurnya itu domah muqaddaro. Kalau isim mangkus marfu dan majrurnya muqaddaro, kalau mansubnya bipat hatain. Paham nggak sampai sini dulu? Hah? Paham? Oke. Lanjut. Mana contohnya marfu domah muqaddaro?
al-mushtari. Ya. Harusnya gimana ini? Al-mushtariyu. Kok dibacanya al-mustari? Karena domahnya muqaddarah. Kenapa? Karena elatnya kemarin apa? Lin, sikol. Karena berat. Dari semua ini adalah gimana ya Ustazah Nandinnya? Sini aja ya. Nah, sikol. Ingat kemarin kalau isi maksud karena apa elatnya? Lita'adud. Kalau isi mangkus karena orang Arab mengucapkan al-mushtariyu itu susah. Jadi dia al-mushtari. Berarti dia domah muqaddarah. Ustazah gimana sih ngebedain antara, kan susah nih ngebedainnya. Domah muqaddarah, kasroh muqaddarah, betul? Susah nggak ngebedainnya? Yang mana ini? Nanti kita kasih contoh. Oke, lanjut. Mansub. Bifathatain, dengan fathah. Contohnya al-mushtariya. Ya. Jadi kalau misalkan mansub mah tidak apa? Tidak muqaddarah. Patah, tapi ditulis al-mushtariya. Kenapa kok ditulis Ustazah sedangkan yang lain itu muqaddarah? Karena orang Arab ketika nyebutin fathah itu masih bisa. Makanya ditulisnya al-mushtariya, bukan lagi al-mushtari. Kalau al-mustariyu berat, ya. Kalau al-mustariya orang Arab tidak berat. Makanya kalau misalkan mansub, ketika dia mansub atau ketika dia nasab tidak dengan muqaddarah, tapi dengan fathah. Coba baca al-mushtariya. Oke, lanjut. Majrur ini dengan kasroh muqaddarah. Mana contohnya? Contohnya al-mushtari. Harusnya al-mushtari. Takdirnya begini kan? Tapi karena orang Arab sakil berat, maka jadi al-mushtari. Laisa al-mushtari. Pada hakikatnya tetap saja ini adalah al-mushtari, tapi dibaca al-mushtari, maka disebut dengan kasroh muqaddarah. Paham tuh nah? Yuk kita contoh. Tadi Ustazah gimana sih cara ngebedain yang marfu dan yang majrur? Karena suka kuteker karena sama al-mushtari. Yang contoh yang marfu domah muqaddarah. Al-qadi adilun fil hukmi. Artinya seorang qadi yang adil dalam hukuman. Mana yang jadi contoh? Al-qadi. Harusnya al-qadiyu. Nah, ini tandanya apa? Kasroh. Ini jadi apa? Sini dulu. Jadi apa nih? Hah? Jadi kedudukannya jadi seorang qadi jadi mubtada. Nah, terus habis itu alamat mubtadanya iya marfu. Habis marfunya domah muqaddarah. Nah, begitu. Kalimahnya isim mangkus. Oh, gini sini. Ini mubtada, terus marfu, domah qadaro, isim kalau belajar dulu ya. Layang, ulang ya. Al-qadi. Harusnya al-qadiyu. Nah, tanda
ada ropanya, kalimahnya ya. Kenapa kok al-qadi jadi ropa? Karena jadi mubtada. Ropanya dengan domah muqaddarah. Muqaddarah itu dikira-kirakan atau disembunyikan. Kalimahnya isim. Kenapa domahnya muqaddarah? Li'ana saklin. Ya. Sikol berat mengucapkan al-qadiyu adilu fi fil hukmi. Nah, berat ya kalau begitu ya orang Arab ya. Jadi hasilnya al-qadi adilu fil hukmi. Adil. Apa ini? Hah? Pak? Tanda failnya? Do? Isim? Hah? Isim mufrad. Kok isim mangkus kan ini mah tidak dikira-kirakan. Yang jadi contoh mana? Yang ini. Kenapa jadi ke bawah sama yang ini? Ya? Yang jadi contoh yang mana? Yang ini saja. Ya? Yang ini keterusannya gitu. Ini apa? Hah? Harfu jar. Ini majrur. Alamat majrurnya kasroh. Kalimahnya isim mufrad. Ya jelas majrur. Ayo kalimahnya isim mufrad. Paham situ? Hah? Ulangi. Gimana sih Ustazah cara membedakannya yang ropa, yang mazrur, yang jer? Karena ternyata sama aja. Apanya nih sama aja? Tulisannya, pembacaannya al-mushtari. Sini al-qadi adilun fil hukmi. Seorang qadi itu yang adil di dalam al-qadi harusnya dibaca al-qadiyu. Karena boleh saklun, boleh sikol, boleh sakil. Li'ana maka ini ropanya tuh dengan domah muqaddarah. Kita alasannya kenapa begini kita urutkan dulu. Kenapa kok dibaca ropa? Kok kenapa ditandain dengan domah muqaddarah? Karena mubtada. Setiap mubtada itu harus ropa. Ropa itu identiknya dengan harkat apa ini? Harkat apa itu? Doma. Kok di sini nggak ada domanya? Li'ana domatun muqaddaratun. Limada domatun muqaddaratun? Li'ana saklin. Kedudukannya jadi isim manqus. Paham? Vina? Enti? Itu caranya sudah mubtada, itu marfu, itu kedua muqaddarah, itu isim manqus cara menyusunnya ini adalah satu kalimah. Ya, ini adalah kalimah. Jadi bisa lihatnya ini gimana caranya. Ini kan masih bahasa awal banget ya. Kita masih menceritakan i'rab. Nah, nanti ketika kita udah masuk mubtada, Vina bakal mengerti apa itu mubtada dan apa aja kalimah yang harus dirofakan. Nanti ada ya. Kalimah yang harus dirofakan, kalimah-kalimah yang dinasobkan. Itu ada. Bisa pahamnya karena ini dirofakan. Nanti bisa pahamnya di mana? Bisa pahamnya nanti kalau misalkan kalimah kita udah tahu apa aja kalimah yang apa aja yang isim apa aja yang dirofakan. Ya. Al-qadi ini kedudukannya jadi mubtada. Kalau Sundanya itu apa? Ari qadi gitu ya. Seorang qadi kalau di Indonesianya adilun ini jadi fa'il. Kalau Sundanya begini. Al-qadi, ari qadi, adilun eta anu adil fil hukmi dina hukum. Begitu kan? Nah, ini fa'il. Ini huruf jar. Ini majrur. Harusnya mah ini fi'il fa'il maf'ul, tapi terhalang fi maka jadi majrur. Jar majrur. Paham dari sampai sini?
Ya, maksudnya Ustazah itu pengen paham itu kalian masalah kodinya ini paham nggak? Kenapa dia dibaca ropa? Ya, dan kalau kalimah awal itu pasti ada nggak kalimah awal yang nasob? Ada, tapi itu mabni, bukan mu'rob. Nanti kita bahas mu'rob di sini. Oke ya, sampai sini paham? Ini yang ropa, yang muqaddaroh, domah muqaddaroh. Kemudian kita lihat yang mana nih? Nih, maaf ini tuh kebalik. Nanti setengah gak enak lihatnya. Nih ya, kebalik. Harusnya ini. Tadi apa? Yasma'ullahul munadiya. Mansub bifat hatain al-mushtariya. Contoh, yasma'ullahul munadiya. Allah mendengar orang-orang yang meminta atau berdoa atau memanggil. Ya, yasma'u ini kalimatnya apa? Fi'il mudhe apa? Lam yattasil bi akhirihi sayun. Maksudnya gimana Ustazah? Ropanya apa? Litajarud. Fi'il mudhari yang tidak terkena huruf mudhari. Itu kan mudhari itu tandanya. Fi'il mudhari lam yattasil bi akhirihi sayun yang tidak terkena apa-apa akhirnya. Apa akhirnya? Ambil nawasib. Apa lagi? Jawazim, ya. Yang lain-lain. Pokoknya ini tidak terkena oleh apapun. Maka ini udah kasihan kayaknya kalian udah pusing kalau ini udah. Allahu. Ini apa? Pak? Munadi. Ini nggak bisa di itu ya, tasrif ya, karena Allah itu tidak bisa di tasrif. Dulu udah diterangin ya, kalau lafaz Allah itu tidak bisa di tasrif. Lanjut, yang jadi permasalahan adalah ini. Yasma'ullahul munadiya, enggak munadi. Berarti ini kedudukannya jadi fi'il, fa'il. Kalau maf'ul itu harus tanda nasabnya nah tuh kan fathah ini mah enggak itu, enggak apa? Enggak muqaddarah. Tidak muqaddarah, tidak fathah muqaddarah, tapi udah aja fathah. Ya, yasma'ullahul munadiya. Ini isim apa? Isim? Isim? Kenapa? Kok ini nggak muqaddarah al-munadiya? Karena kalau mansub, ketika isim mangkus mansub maka bil fathah, bukan muqaddarah. Paham nggak? Intinya kalau fathah tidak disembunyikan, kalau domah disembunyikan, kalau jer disembunyikan. Lanjut. Yang jer tadi apa contohnya nih? Marral bai'u bil mushtari bisuki. Tari bis mana yang jadi contoh? Coba logat dulu. Marral bai'u bil atau neng susah banget. Bil mushtari bis. Ayo artikan. Marral bai'u seorang pedagang. Boleh penjual, boleh pedagang. Telah bai seorang pedagang telah bertemu
Ulangi. Seorang pedagang telah bertemu dengan pembeli di pasar. Marra, ini parol apa? Fi'il madi mabni patah. Ini jadi apa? Jadi fa'il. Kita sini aja ya. Bi-nya apa? Mushtari. Tanda majrurnya? Kasrohnya apa? Kasroh muqaddarah. Kedudukannya jadi isim mangkus. Kenapa isim mangkus? Karena kasroh muqaddarah. Kenapa di kasroh muqaddarah? Li'ana saklin. Boleh sikol. Berat. Fi sama ya, ini juga harap jadi. Paham nggak di sini? Paham nggak? Ulangi. Tanda isim mangkus ketika ropa domah muqaddarah. Contohnya al-mustari. Harusnya al-mustari, tapi dibaca al-mustari. Li'ana. Contohkan Al-Qadil. Yang jadi contoh mana? Al-Qadi. Kedudukannya jadi apa? Alamat mubtadanya? Alamat marfu'nya ropanya? Li'ana. Limada isim mangkus? Limada ditandain dengan muqaddarah? Adil. Tanda ropanya, kelimanya, ini harap jar, fi bimana? Fidor. Hukmi adalah tanda majrurnya, kalimahnya. Good. Kedua, tanda isim mangkus ketika mansub bifat hatain. Contohnya al-mushtari. Contoh, yasma'ullahul munadiyah. Yasma'u alladzi lam yatashil bahiri syai'un. Allahu al-munadiyah. Tanda maf'ul bihnya nasabnya apa? Fathah. Kalimahnya isim. Ini mah tidak ada muqaddarah tapi tetap mansub. Mansubnya dengan bil fathi, dengan fathah. Lanjut. Ketika majrur dia kasroh muqaddarah. Contohnya harusnya dibaca contohnya harusnya limada bil mushtari? Limada bil mustari? Kita lanjut ini. Ini ini tanda majrurnya dah harusnya mah bil mustari. Berarti ini tanda majrurnya adalah kasroh muqaddarah. Li'anna dimana isim mangkus? Ulangi, bil mustari karena isim kenapa dibaca mustari? Maka dia bil mustari. Ngebedainnya gimana? Ngebedainnya berarti lihat kalimah ini jadi apa? Dia jadi apa? Kalau misalkan jadi mazrur berarti ditandai dengan kasroh muqaddarah atau jadi maf'ul gitu ya. Kalau misalkan jadi awal kata atau jadi mubtada, jadi khobar itu maka jadi ropa muqaddarah. Kalau nasab mah dia tetap ada harkat fathahnya, tidak muqaddarah. Paham tunna? Paham ya? Sok tulis dulu. Kita akan maju ke mabni ini. Tapi waktunya ada setengah jam lagi. Kita lanjut ke mabni ya.
Kalau udah cukup nggak apa-apa ya, next time ini masih ada film mudhari ternyata. Nafa ini Nafa. Kelas? Sama. Itu isim makus berarti yang kedua ya. Yang pertama isim maksur, kedua Makus. jadi yang muqaddarah ini ada ini.
Kita lihat di sini aja yang di halaman 21 coba. Kan itu wa makana ihru ya ulazimatan tuqdaru ala dhamma kasratul saqim yusami ismu mutahab ya mangkus. Nah, yang bawahnya wa makana mudofan ilayya ilmu takalimu tuqdaru alaiha harakatu kulluha lil munasabati nahwu gulami wa kitabi wa sadiqi wa bni wa ustadi. Berarti yang ketiga ini tulisnya di sini aja. Gak usah fi'il mudhari ini aja. Sama sih fi'il mudharinya juga. Tapi yang mu'tal akhir, yang ujungnya ada huruf elatnya. Nanti ada versi fi'il mudhari, ada versi yang disandarkan kepada iya mutakalim atau kalimah isimnya itu diidopatkan atau terdapat iya mutakalim di akhirnya, maka harkatnya itu harkat iya-nya itu dimunasabahkan dengan kalimah sebelumnya. Kelas? Kelas? Kita pakai yang tufa aja ya. Nanti gak apa-apa, nanti kita mau dari tangan aja. Ini kelas ya. Oh. Tiga tuh apa tadi? Tiga ya? Kan tadi si mangkus, terus tiga tuh kalimah. Gini aja ya. Kalimah yang disandarkan pada ya. Apa nih itu? Mutakalim. Terus maka munasabah pada huruf yang kulluha li munasabah alaihi untuk qadaru alaihi harakatul maka ini mah maka dia mutakalim, maka apa? Harkatnya dikira-kirakan karena munasabah, karena menyerupai ya, mengimbangi munasabah aja. Munasabah itu apa? Sesuai boleh ya. Mana contohnya? Ya mutakalim ya. Ya nih. Contohnya mana? Gulami. Nah, terus? Kitabi, terus? Sodi. Lagi? Wabni. Terus? Ustadi. Nah, ya, ini kalimah yang disandarkan padanya mutakalim, maka seluruh harkatnya itu muqaddarah, dikira-kirakan pada apa? Pada yang pantas, yang munasabah. Yang munasabah itu apa? Yang memantaskan, pantas dengan harkat ya. Apa yang pantas dengan harkat ya? Kasro. Seperti halnya mad tabi'i ya. Kalau kasro pada harkat kalau ya sukun pada harkat kasro. Kalau wawu pada harkat kalau fathah alif. Nah, ini juga sama.
ketika kalimah yang disandarkan pada ya mutakalim, maka seluruh harkatnya itu dikira-kirakan karena munasabah, karena memantaskan dengan kalimat dengan harakat sebelumnya. Mana yang disandarkan? Ini awalnya gulamnya apa? Gula. Nah, tapi karena ada bersandar sama iya mutakalim, maka jadi gulami. Kenapa jadi gulami? Karena munasabah. Betul munasabah? Mi kan yang identik dengan iya sebelumnya pasti harakat kasroh. Kalau kitabi asalnya kita ada iya mutakalim. Jadi kitabi ini ada iya datang iya, maka sebelumnya iya harus dimunasabahkan, dipantaskan. Harkat yang sebelumnya harusnya gimana? Kasroh sama sodi ki ibni, asalnya ibni ibnun, kemudian ada datang ya disandarkan pada ya mutakalim jadi ibni. Kenapa? Limunasabah sama ustadi, sama ya. Atau Intan enak. Apa huruf elat teh? Alif, wau, iya. Alif, wau. Ya. Mana contohnya? Hah? Mu'tal. Mu'tal akhir. Maaf. Contohnya sama ini juga limunasabah. Mana lagi? Atslu. Mana lagi? Yakfi. Mana lagi? Yahki. Mana lagi? Yar'a. Mana lagi? Yaktadi. Mana lagi? Yaghzu. Coba sini. Tadi apa? Ketika kalimah yang disandarkan pada ya mutakalim, harkatnya dikira-kirakan karena limunasabah. Contohnya gulami, kitabi, sodiki, wabni, ustadi, ibni, ustadi. Atau fi'il mudhari mutal akhir. Fi'il mudhari yang disebut dengan mutal akhir itu apa sih ustazah? Mutal akhir itu huruf akhirnya ada huruf elat, yang dimana huruf elat itu adalah huruf penyakit. Ya, kalau di bahasa Sorab begitu ya. Yang di akhir katanya terdapat huruf elat. Mana huruf elat? Alif, wawu, iya. Mana contohnya? Yabla. Harusnya apa? Enggak. Karena apa? Karena di sininya berharkat fathah. Karena apa? Limunasabah. Biasanya kalau misalkan munasabah harkat fathah berarti sama apa? Alif. Kalau di matobi juga alif pada harkat fathah, berarti ini juga alif. Ya. Terus yatlu. Masa yatla? Ya, ini di sini ada apa? Ada wawu. Maka yang identik dengan wawu yakfi, yang identik dengan ya apa? Yahki sama ya, yang identik dengan ya. Ini yar a ini juga sama alif karena identiknya dengan karena ba'da yaitu ada harkat kata ini tuh alif disebutnya bukan ya alif ba'da qobla alif ada harkat fathah
yaktadi. Nah ini iya pada harkat kasroh. Yagzu, maaf tuh yagzu. Yagzu ba'da qabla wau pada harkat dhamma. Gitu ya, paham ya? Karena apa? Semuanya ini karena lil munasabati. Gitu ya. Terus dulu. Gampang yang munasabah bang, gampang Neng. Karena di situ jelas kalau misalkan di kalimat isim ada ya mutakalim. Maksudnya di kalimat yang bersandar ke ya mutakalim, tinggal di munasabah dipantaskan hurufnya dengan kalimat atau dengan harkat sebelumnya atau dengan huruf yang bersandar pada kalimat tersebut. Kalau di fi'il mudhari yang terdapat di akhirnya huruf elat, tapi pantaskan biasanya kalau alif di akhirnya berarti sebelumnya harkat fatah. Ingat ya. Kenapa kok Ustazah ya yabla enggak yabli? Ya kan ingat kalau di fi'il mudhari mah yang akhirnya terdapat huruf elat. Apa aja huruf elat? Alif, wawu, iya. Ya jelas yabla ini bukan yabli. Kenapa? Karena itu alif bukan seperti alif lazim lah ya gitu. Bukan iya ya, tapi alif ditulis seperti iya. Nah, itu alif, makanya yabla. Yatslu itu ditulis wawu, maka harkatnya doma. Sama yahki ini ya pada harkat kasro, yahki, yar, yaktadi, yagzu. Jadi itu mah gampang. Kalau yang ini mah yang munasabah mah ya mungkin nggak belibet seperti yang gitu ya. Nggak seperti yang sikol sama ta'adur. Pahamin nak? Paham tipin? Yang ta'adur itu khusus buat isim Maksur. Makus berarti sikol. Sikol, makus. Kalau misalkan ini istigol kan limunasabah. Ya, di sini ada nih. Nih. Wa makana mudafin la mutakalim taqdir alaihi harakatul kullah lil munasabah. Nah, istigol ini awis istigol mahali bi harakatil. Nah, sama maksud istigol itu atau menyamakan bi harakatil munasabati sama gitu. Jadi, kalau misalkan enggak ditulis dengan munasabah kacau itu. Jadi nantinya jadi apa? Yakpiu. Contoh ya kan, tapi ya yakpi. Itu maksudnya awis istigol lil mahali atau apa ini? Atau terpakainya tempat dengan harkat yang munasabah. Ini mana yang terpakai tempat? Ini, ya kan? Tadinya kan ini itu tuh contoh. Gulami, kitabi tadinya gulamun. Karena tempat si gulamun ini karena ada iya jadi terpakai si tempatnya itu. Jadi akhirnya lihat harkat sebelumnya apa? Kasroh. Maka itu iya. Nah, maka harkat sebelumnya jadi kasroh. Paham nggak? Harus banyak cari contoh ya, di Quran banyak sekali ya. Sambil hafalan lihat, oh ini isim mangkus, oh ini isim maksur, oh ini fiil mudhari mutal akhir, oh ini yang disebut dengan mu'rob, oh ini yang disebut dengan kalimah mu'rob, kalimah mabni. Nanti ada ya. Tadinya saya mau langsung ke ini wa yuqabilul i'rabul bina ya. Nah, mau bahas i'rab, mu'rab dan mabni, tapi kayaknya waktunya cukup. Ya. Iya, gitu. Ya. Dari kan kemarin itu kita lagi menceritakan apa coba? Al-i'rabu huwa tagirul awakhiril kalimi likhtilafil awamili adakhilati alaiha labdon au takdiran. Kita lagi di mana ini? Lagi di takdiran. Kebayang gak bahas takdiran kita udah 2 minggu. Kemarin yang bahas i'rab berubah kata di akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk pada itu kan. Apa amil contoh? Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu biza. Itu nampak enggak secara lapad? Nampak perubahannya ada enggak? Ada jelas. Nah, sekarang kita lagi membahas labdon au takdiron, berubah secara lapad seperti ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu biza. Sekarang lagi membahas berubah secara takdir atau dikira-kirakan atau disembunyikan, tidak ditampakkan. Yang berubah takdir ini adanya di gitu isim mangkus, maksur, fi'il mudhari atau kalimah yang bersandar pada ya mutakalim. Gitu ya. Pembahasan muqaddarah lumayan ya, panjang sekali kita.
Apalagi nanti kalau udah ada warna-warna mu'rob ya. Kita udah bahas kalimah mu'rob dan mabni. Jadi harus siap-siap ya, fokus. Oke. Jadi mau diterusin dulu setengah halaman lagi, tapi sepertinya nggak cukup waktunya. Paham tuh nah? Coba kalian tes lagi, apa yang dimaksud dengan isim mangkus? Isim yang Terdapat ya lazim. Terus mana contohnya? Tanda isim mangkus. Mansub deh, mansub bifat hatain, majrur kasroh muqa. Itu elatnya karena apa? Karena siko. Contoh yang marfu, kasih contoh. Al-qadi fil hukmi. Mana yang jadi contoh? Kalimah qadi itu jadi apa? Al-qadi mubtada, tanda mubtadanya rofa atau marfu. Alamat rofanya sebab kalimahnya harusnya limada dibaca al-qadi di anak siko. Pinter. Contoh yang mansub. Mana yang jadi contoh? Al-munadiyah jadi apa itu kalimahnya? Maf'ul bi. Oke, tandanya? Alamat nasabnya? Kata itu mah tidak muqa. Pinter. Lanjut. Yang majrur contohnya? Oke, yang jadi contoh? Oke, marro jadi filmadi al-bayu fa'il. Oke, ropa yaitu ya, tanda fi'ilnya ropanya tandanya apa? Do. Kalimahnya isim mufrad. Bil mustari, bi-nya huruf ya. Bi-nya bi makna bi coba. Balil ilsaq. Oke, lil ilsaq itu apa coba? Di situnya mananya? Lil ilsaq. Kemudian mustari majrur dari huruf jar. Harusnya dia al mustari. Tanda majrurnya kasroh muqa. Limada enggak mustari? Maka dibaca al mustari. Itu bisa. Nanti tinggal cari contoh. Bisa ya, paham ya? Paham enggak? Kalau kira-kira disuruh ambil nyari contoh di Quran bisa ya. Boleh di Quran, boleh di hadis, boleh ya gitu. Silakan. Berarti paham ya? Kemudian yang terakhir apa? Kalimah terus contohnya kita sodi. Oke. Atau itu yang itu fil mudhari yang akhirnya apa aja huruf elat? Ya. Contohnya alhamdulillah. Paham tuh Nokti? Akhwat ya. Bismillah ya. Nanti bagian i'rab dan mabni. Oke, sekarang logat berarti wa yuqabilul i'rabul bina wallahu alam bisawab. Rabbil fa'na bima 'alamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqina wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana wasi'a wa antarzuqana amana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan katsiran.